Ada yang mengajarkan begini tentang Yusuf. Kenapa sih Yusuf sampai dilupakan sama juru minuman, padahal Yusuf sudah kasih arti mimpi dari juru minuman, tapi kenapa dilupain? Ada yang ngajarin begini, karena Yusuf mencari pembelaan manusia. Makanya dia sampai, tanda kutip ya, dihukum Tuhan 2 tahun lagi dilupain. Jadi dia 2 tahun lagi di penjara. Setelah saya baca-baca ulang, saya renungkan ulang, saya nggak sependapat dengan ajaran semacam itu. Kita percaya ada yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Yusuf dari usia 17 tahun sudah dikasih mimpi kalau suatu hari nanti dia akan berada di posisi di mana semua saudaranya termasuk ayahnya dan ibunya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Bukan berarti Yusuf yang memaksa mereka untuk menyembah, enggak. Akan ada satu posisi kehidupan di mana saudara-saudaranya, keluarganya akan sujud menyembah kepada dia. Dan dibutuhkan waktu sampai 13 tahun untuk sampai pada peristiwa tersebut, yaitu ketika Yusuf diangkat jadi tangan kanannya Firaun. Kita akan kembali lagi pada juru minuman yang melupakan Yusuf. Kenapa sih sampai dilupakan? Justru sebaliknya, bayangkan kalau juru minuman tidak dilupakan. Padahal Yusuf udah bilang gini, inget dong, gue juga nggak seharusnya ada di penjara ini, gue difitnah, gue dibohongin nih sama istri orang sampai gue di penjara. Gue nggak ngelakuin kesalahan apapun, tapi malah difitnah begini. Tapi bayangkan kalau misalnya juru minuman itu nggak lupa, 2 tahun sebelum kejadian kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan, Yusuf dibebaskan lebih cepat. 2 tahun sebelumnya Yusuf kembali pada keluarganya, kepada Yakub dan saudara-saudaranya. Lalu terjadilah 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan. Akibatnya Yusuf nggak bisa nolong siapa-siapa. Kenapa? Karena Yusuf dibantu sebelum waktunya. Tapi karena kita tahu waktunya Tuhan nggak bisa diganggu-gugat. Kairos, waktunya Tuhan itu nggak bisa diprotes gitu, nggak bisa dibelokin sama siapapun juga. Kalau Tuhan udah berkata seperti ini, pasti akan terjadi. Makanya kenapa lebih baik dilupain. Jadi tepat waktunya. Kapan ketika Yusuf diingat? Ketika Raja gusar, Raja Firaun gusar karena mimpinya itu mengganggu banget. Padahal cuma mimpi, tapi kok sampai mengganggu hidupnya Firaun banget. Tapi ternyata pada waktu yang tepat, pada masa yang tepat, dan Yusuf pun sudah dididik mentalnya dari anak manja menjadi budak, jadi asisten kepala penjara, dijual di mana-mana, kepala pembantu katakanlah, dan semuanya sukses, dan dia menghadapi fitnahan, dia menghadapi mungkin bulian di awal-awal di penjara. Dari anak manja usia 17 tahun, 13 tahun lamanya Yusuf dididik untuk jadi orang yang punya mental lebih kuat, punya pemikiran yang lebih dewasa, dan 13 tahun dibutuhkan untuk membuat seorang Yusuf yang biasanya teriak-teriak, ngadu-ngadu ke bapaknya, menjadi seorang Yusuf yang adalah pemimpin sebuah kerajaan di Mesir yang menolong banyak orang satu dunia. Karena di bawah pemerintahan Yusuf, Mesir akhirnya punya banyak persediaan makanan sehingga bisa menolong negara-negara atau kerajaan-kerajaan tetangga supaya mereka pun nggak mati kelaparan karena 7 masa kekeringan itu. Jadi teman-teman percayalah, ada yang namanya kairos, ada yang namanya waktu Tuhan. Mungkin kalian dulu pernah dinubuatkan atau dulu kalian pernah mimpi pengen jadi ini, jadi itu. Kok nggak terjadi sampai sekarang? Saya pernah dinubuatkan sama seorang hamba Tuhan yang katanya tajam gitu, tajam, paku kali. Pernah dinubuatkan sama seorang hamba Tuhan yang katanya tajam banget, dia tuh bisa tahu gitu apa yang ada di dalam kita dan Tuhan mau ngomong apa sama kita. Dan saya akui benar. Ada satu hamba Tuhan yang pernah nubuatin saya, dan waktu dinubuatin saya mikir, loh kok dia tahu ya soal ini ya. Perasaan gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Akhirnya itu saya simpan dalam hati dan saya percaya ada kairosnya. Entah butuh waktu berapa lama, entah butuh waktu berapa tahun, tapi saya percaya pada waktunya nanti pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesaksian hidup saya. Dan itu kalau memang saya ditempatkan pada waktu itu untuk jadi berkat, saya harus jadi berkat, saya harus taat,
sama didikan Tuhan. Mungkin sekarang ini saya sedang dalam proses pembentukan diri, dalam proses untuk pendewasaan supaya lebih dewasa lagi untuk masuk pada mimpi yang sebelumnya Tuhan pernah kasih. Saya belajar percaya sama itu. Saya nggak mau jadi orang yang nggak sabaran. Saya nggak mau jadi orang yang terlalu buru-buru. Tapi saya biarlah menikmatilah, nikmati aja proses lah. Kayak sekarang lagi pandemi, kerjaan juga jadi susah. Banyak orang juga banyak yang dipecat segala macam. Tapi coba nikmati, tapi sambil dipikirkan solusinya, sambil dipikirkan apa kita bisa buat apa ya, kita bisa buat apa ya, gitu. Sehingga nanti kita masa pandemi ini selesai, kita udah tahu kita harus ngapain dan kita mau ngapain. Jadi ini teman-teman, nikmatilah didikan dan pelatihan yang Tuhan kasih sekarang ini dalam rangka menuju pada satu mimpi yang Tuhan pernah kasih di masa lalu. Jangan nyerah, jangan putus asa. Kalau kalian punya pemimpin atau pembina, selalu berceritalah gitu sama mereka supaya kita nggak menyimpan beban pikiran itu dalam diri kita sendiri. Miliki orang yang bisa kita percaya untuk kita share atau cerita tentang apa yang menjadi beban pikiran kita. Supaya nanti kita ngelewatin masa-masa proses ini juga nggak terlalu berat, nggak terlalu dipikirin. Tiba-tiba udah datang aja masanya. Seperti Yusuf, dia 13 tahun loh. Kalian sudah berapa tahun nungguin dari dinubuatin, dari punya mimpi sampai hari ini. Ya nggak perlu diadu sih, nggak perlu diadu. Tapi semua ada proses, semua ada waktunya. Yang penting kita taat, kita setia, kita nggak bersungut-sungut, dan kita percaya aja sama janji Tuhan. God bless.